Bapak Ibu para hadirin sekalian. Saya Alfastri Firmansyah selaku panitera mendampingi majelis hakim sidang pemeriksaan berlaku oleh majelis hakim dalam perkara nomor 14 Petsus garing 2025 garing PN PTK, yaitu Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim sebagai terdakwa atas transaksi elektronik berupa penjualan tip secara online dalam aplikasi Hack Domino. Diharapkan para hadirin untuk menjaga ketertiban dan dilarang untuk makan dan minum selama persidangan berlangsung. Persidangan akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
dakwaan. Pertama, bahwa terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim pada hari Jumat tanggal 5 April 2025 sekira pukul 7 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa Jalan Prof. M. Yamin Gang Kencana nomor 29 Blok A Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2. Perbuatan terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP. Perbuatan terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 kedua KUHP. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dari dakwaan yang dibacakan oleh saudara penuntut umum? Baik, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan? Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan? Kami akan mengajukan nota keberatan ini. Baik, apakah nota keberatan tersebut telah siap? Siap. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah menerima salinan nota keberatan? Sudah ya, Bu. Baik, saudara penasihat hukum dipersilakan untuk membacakan salinan nota keberatannya. Baik, terima kasih ya. Kami akan membacakan nota keberatan pokok-pokoknya saja. Baik, dipersilakan. Eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 14/2005/PN atas nama terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim diajukan oleh tim penasihat hukum Umar SH dan Ego Febri Saputra SH. Disampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Sebagaimana didakwakan ke 1, sebagaimana diatur dalam diancam berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materi, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materi, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, karena penuntut umum tidak secara tegas menjelaskan yang pertama unsur dengan sengaja dan tanpa hak di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang kedua, apakah chip ex domino termasuk muatan perjudian? Yang ketiga, bahwa transaksi jual beli chip yang dilakukan terdakwa tidak serta-merta menunjukkan adanya unsur menawarkan kesempatan bermain judi ataupun ikut serta dalam perusahaan perjudian. Dan terakhir, dakwaan tidak didukung dasar yuridis yang sah, bahwa perbuatan jual beli chip dalam aplikasi ex domino belum secara eksplisit diatur sebagai tindak pidana perjudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggunaan pasal-pasal perjudian untuk menjerat terdakwa menjadi prematur dan bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana atau kita kenal dengan ulum dari hukum donasi BG. Untuk berdasarkan pokok-pokok eksepsi maka kami meminta majelis hakim agar memberikan putusan sela dengan amar putusan. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 769-05-05-2025 batal demi hukum. Yang ketiga, menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim tidak dilanjutkan.
Yang keempat, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Yang kelima, memulihkan hak terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim dalam hal kemampuan kedudukan serta hak martabatnya. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Cukup yang mulia. Apakah saudara untuk umum ingin mengajukan tanggapan atau perbuatan? Iya, ya mulia. Baik, jika tidak ada tanggapan, maka kami majelis hakim akan melakukan rapat musyawarah majelis untuk mengambil putusan selah. Untuk itu sidang diskors selama 3 menit. Baik, karena kami telah selesai melakukan rapat musyawarah majelis, untuk itu skors saya cabut. Baik, kita lanjutkan untuk pembacaan putusan selah akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Dipersilakan. Putusan selah nomor 14/Pit-Sus/2025/PN Pontianak. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan identitas nama Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim, tempat tanggal lahir Pontianak 18 Januari 2004, alamat Jalan Prof. M. Yamin, Gang Kencana nomor 29 Blok A, Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Bahwa terhadap perkara aku penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan surat dakwaan atas terdakwa sebagaimana telah diterima dan dibacakan di muka persidangan. Juga penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi sesuai yang dipersidangkan. Dengan itu majelis hakim menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material serta tidak terdapat alasan untuk menyatakan dakwaan batal atau tidak dapat diterima, maka sidang perkara akuo harus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Dengan itu menetapkan 1. Menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum dapat diterima. 2. Menyatakan menolak eksepsi penasihat hukum. 3. Menyatakan perkara pidana atas nama terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim dilanjutkan ke tahap pembuktian perkara. 4. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya. Demikian putusan selah ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu 9 Juli 2025 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Nafirta Dewi SH.M.Hum dan ditandatangani oleh Hakim Anggota Tegurian SH.M.Hum dan Nurul Amrita SH.M.Hum dan ditandatangani oleh Panitia Pengganti Alrosri Firmansyah SH. Sudah. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Baik, putusan selah telah dibacakan, maka kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara penuntut umum, apakah saudara telah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah siap dan kami telah menyiapkan alat bukti dan kami telah menyiapkan para saksi. Baik, terlebih dahulu untuk membacakan alat buktinya. Pertama, izin memamerkan alat bukti yang oleh pelaku ini untuk dibuat permainan perjudian, yaitu yang pertama ada alat unit HP Realme C255, satu akun Tix Domino dengan ID 333666996 dan satu akun dana atas nama Ahmad Atika Aris. Sudah yang mulia. Baik. Lanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Apakah saksi telah siap? Siap yang mulia. Baik,
Pembiayaan dan Rencana Nomor 10 Blok A Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Apakah benar ini identitas saudara? Benar, yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, dipersilakan untuk maju ke hadapan majelis. Dipersilakan hakim anggota satu untuk memimpin sumpah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, saya akan saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang pada sebenarnya. Baik, dipersilakan dulu. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara ketahui. Dan perlu saudara ingat bahwa saudara tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan palsu karena akan dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti, yang mulia. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya baik dan saya pahami maupun semua. Baik. Apakah saudara mengerti atas dasar apa saudara dijadikan saksi dalam perkara ini? Mengerti, yang mulia. Apakah saudara memberikan keterangan di penyidik seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Seluruhnya benar, yang mulia. Baik. Apakah saudara ada mendapatkan paksaan atau tekanan? Tidak sama sekali, yang mulia. Baik. Apakah saudara terdakwa? Mengenal Apakah saudara memiliki hubungan darah ataupun hubungan pekerjaan dengan saudara terdakwa? tidak keduanya, yang mulia. Baik. Dilanjutkan dengan saudara penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya. Baik, dipersilakan. Baik, kepada saudara saksi bapak, saya ingin bertanya. Sejak Bapak menjadi ketua RT, apakah Bapak pernah mendapatkan laporan mengenai aktivitas yang mencurigakan di rumahnya Bapak? Pernah. Saya ingin bertanya lagi, apakah tanggapan saudara ketika mengetahui rumah terdakwa sering didatangi orang-orang datang hingga laporan? Kalau dari laporan warga, mereka juga cukup resah akan kejadian ini dan khawatir anak-anaknya terjerumus hal-hal buruk. Baik, dilanjutkan. Baik, saudara Ganan, apakah saudara ini mengetahui secara pasti alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Untuk secara langsung saya tidak tahu pasti, tapi kalau yang dari saya dengar sepertinya menggunakan handphone. Baik, apakah saudara ini pernah menegur ataupun menyampaikan peringatan secara langsung kepada terdakwa mengenai aktivitas yang saudara duga sebagai jual beli chip perjudian? Saya pernah menghampiri dan menegurnya secara langsung, tapi responnya tidak terlalu berhenti. Cukup ya. Untuk saudara penasihat hukum, apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Yang mulia, kami akan mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih mulia. Saudara saksi, apakah menurut saudara mengenal baik terdakwa dalam hubungan RT saudara? Saya tidak terlalu mengenal baik. Menurut saudara, bagaimana perilaku terdakwa? Apakah aktif dalam kemasyarakatan atau kegiatan sosial sebelumnya? Untuk itu dia tidak terlalu aktif. Saya juga menurut. Saudara, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang enggak? Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui bahwa tanggal 5 April tahun 2025 Fadil Ahmad Faruqi diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, saya tahu, soalnya saya dapat laporan dari warga dan saya juga melihatnya secara langsung. Fadil dia diangkut polisi. Baik, seberapa yakin saudara bahwa terdakwa melakukan perjudian? Untuk itu saya tidak yakin. Baik, cukup ya. Ada ya? Baik, saudara saksi, sejak kapan saudara mengenal aktivitas tersangka yang diduga menjual chips domino ini? Untuk itu saya kurang ingat yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi pernah melihat langsung transaksi yang dilakukan oleh tersangka? Untuk itu saya tidak melihat secara langsung. Baiklah, kepada saudara saksi, apakah saudara melihat perubahan perilaku terdakwa
jarang nampak kalau siang hari. Apakah saudara pernah melakukan langkah pencegahan kepada masyarakat setelah penetapan tersangka? Tidak, Yang Mulia. Saudara pendukungnya saudara penasihat hukum, apakah ingin bertanya lagi kepada saudara terdakwa? Baik, saya rasa keterangan saksi telah cukup. Maka saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Namun saudara saksi dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lainnya tanpa izin dari Yang Mulia Majelis Hakim. Maka saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Jadi silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya saudara penuntut umum, apakah saksi ahli telah siap? Persilakan untuk memajukan saksi ahli di muka persidangan. Kepada saudari Salsabila untuk dipersilakan masuk ke muka persidangan. Selamat siang saudara saksi. Saudara saksi ahli akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Fadil Ahmad. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara saksi ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik? Pernah, Yang Mulia. Baik, saya akan membacakan identitas saudara sesuai dengan BAP. Saudara bernama Salsabila S.M.Com, lahir di Pontianak 10 Juni 1965, jenis kelamin perempuan, pekerjaan dosen dan ahli digital forensik, agama Islam, alamat Kampung Baru, Blok A2 nomor 2, RT 004 RW 028 Sardono Harjo, Sleman, Yogyakarta. Apakah benar ini identitas saudara? Benar, Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaan saudara? Bersedia, Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk maju kepada hakim nomor 1. Dipersilakan untuk memimpin sumpah. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, saya akan saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Saudara ahli, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan dengan sebenarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara ketahui, dan yang perlu saudara ketahui, saudara tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara mengerti atas dasar apa saudara dimintai keterangan untuk menjadi ahli dalam perkara ini? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Apakah keterangan yang saudara saksi ahli berikan di penyidik semuanya benar atau ada yang saudara ingkari? Semuanya benar, Yang Mulia. Apakah saudara ada mendengar paksaan? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara ahli mengenal saudara terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara memiliki hubungan darah ataupun hubungan pekerjaan dengan saudara terdakwa? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Baik. Kepada saudara penuntut umum, apakah ingin maju pertanyaan? Baik, dipersilakan. Baik. Selanjutnya kepada saksi ahli, apakah penyediaan chip dapat disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana pencucian uang? Ya, karena mereka menyediakan sarana dan alat yang dilakukan dalam pidana itu, mereka termasuk pelaku aktif. Terus apakah saudari menemukan unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam kronologi terdakwa? Ya, terdakwa secara sadar memperdalam chip tanpa izin yang dimana itu mengandung unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan hak. Ini dia baik, dipersilakan. Terima kasih. Untuk saudari, apakah transaksi yang dilakukan melalui aplikasi atau media digital termasuk distribusi atau transmisi informasi elektronik? Itu karena data dikirimkan, diakses dan ditransaksikan melalui sarana elektronik, maka itu masuk dalam kategori distribusi dan transmisi. Apakah akun yang digunakan terdakwa ini untuk bertransaksi termasuk bukti informasi elektronik perbuatan pencucian? Ya, akun tersebut adalah bagian dari infrastruktur digital yang menunjukkan yang semua aplikasi ini yang dapat diupdate secara privacy. Cukup ya? Sila
kepada orang lain terdakwa termasuk membuat muatan perjudian dapat diakses. Benar, karena tindakan itu memungkinkan pihak lain melakukan skip dan ikut serta dalam aktivitas perjudian, sehingga memiliki unsur membuat dapat diakses. Menurut saudara, dari aspek digital forensik, apa bentuk bukti elektronik yang menunjukkan adanya transaksi tersebut? Bukti tersebut antara lain adalah riwayat transaksi chip, komunikasi melalui aplikasi pemesanan, data akun pengguna, serta melakukan akun e-wallet seperti e-wallet Dana dan GoPay. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah terdakwa memerlukan izin khusus untuk mendistribusikan chip dalam konteks hukum Indonesia? Ya, karena aktivitas tersebut terkait perjudian maka harus memiliki legalitas atau izin khusus. Tanpa itu maka dianggap perbuatan itu melanggar hukum. Cukup Yang Mulia. Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih. Baik, saudara ahli, dapatkah saudari menjelaskan secara teknis apakah chip dalam game Hype Domino termasuk pembuatan perjudian? Iya yang mulia. Menurut saya Hype Domino adalah game namun bisa digunakan sebagai ajang perjudian dengan pengisian berupa chip ini seolah koin itu berupa uang. Baik. Dalam kasus ini apa dampak hukum dari menggunakan akun pihak ketiga dalam aktivitas perjudian online seperti ini? Untuk dampaknya saya kurang tahu. Namun jika menggunakan akun pihak ketiga dan disalahgunakan tetap ada sanksi pidana. Baik, kepada saudari ahli, apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur distribusi perjudian digital? Dapat dikatakan itu yang mulia. Jika terdakwa berdalih tidak mengetahui bahwa perbuatannya termasuk tindak pidana, apakah dari sudut pandang saudari sebagai ahli, alasan tersebut dapat diterima secara forensik atau bertentangan dengan fakta digital yang ditemukan? Saya rasa bisa jadi jika terdakwa menuduh mengatakan tidak sama sekali mengatakan bahwa perbuatannya mengandung unsur pidana, namun saya mendalami tidak mungkin terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dia sadar. Baik. Saudara ahli, menurut saudara dapatkah aktivitas terdakwa dikenakan tindak pidana berdasarkan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik? Iya yang mulia, karena mendistribusikan informasi miskin yang telah dapat dihasilkan informasi melalui pilihan secara elektronik. Saudara, untuk mengenai saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya rasa keterangan saksi ahli telah cukup. Saudara saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Namun saudara saksi dilarang untuk berbincang dengan saksi lainnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan. Baik, saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi lainnya? Cukup yang mulia. Baik, kita lanjutkan dengan saksi dari saudara penasihat hukum. Apakah ada saksi yang ingin dihadirkan? Baik, Yang Mulia, kami akan menghadirkan saksi ABC. Apakah telah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk menghadirkan di muka persidangan. Izin, Yang Mulia. Untuk saudara Atika Hadir, silakan untuk maju di ruang persidangan. Saudara saksi, saudara saksi adalah merupakan saksi ada change dari saudara terdakwa, apakah benar? Baik, saudara akan diperiksa dan dimintai keterangan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Fadil. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya apakah
yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Dipersilakan kembali. Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara ketahui. Nah, perlu saudara ingat bahwa saudara tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan yang palsu karena saudara akan dapat dikenakan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Yang mulia, Baik. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? sehat yang mulia. Baik. Apakah saudara mengerti atas dasar apa saudara dijadikan saksi dalam perkara ini? Sehat yang mulia. Baik. Sebelum itu, apakah saudara ketika memberikan keterangan di penyidik semuanya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak ada yang mulia. Baik. Apakah saudara ada mendapat pesan? Tidak ada. Baik. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah ataupun hubungan pekerjaan dengan saudara terdakwa? Saya memiliki hubungan darah dengan terdakwa dan saya adalah kakak kandung dari terdakwa. Baik. Saudara penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih. Saya ingin bertanya Pak Saksi, apakah benar akun dana tersebut pada atas nama anak saudari? Adalah sama dengan saya. Sejak kapan saudari memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan akun tersebut? Sudah sejak lama dan saya kira yang digunakan untuk sehari-hari seperti yang belum bisa. Sebelumnya. Saudara penuntut umum, selanjutnya ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Baik, apakah saudara mengetahui bahwa akun dana yang masuk ke saudari ini berasal dari transaksi jual beli perjudian? Maksudnya saya tidak mengetahuinya dan saya tidak pernah mencurigainya. Baik, apakah saudari pernah mendapatkan keuangan secara langsung dari penggunaan akun tersebut dalam aktivitas jual beli chip? Saya tidak pernah mendapatkan keuntungan atau menerima akun dari perbuatan aktivis itu. Cukup yang mulia. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Iya, benar. Silakan dengan pertanyaan. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih mulia. Saudara saksi, menurut saudara, apakah saudara mengetahui kondisi kehidupan keluarga terdakwa sehari-hari? Ya, saya mengetahuinya. Baik, menurut saudara, sejauh yang saudara tahu, apakah terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Kalau itu saya tidak mengetahuinya. Saudara, apakah ingin bertanya? Ada yang mulia. Baik, Dipersilakan. baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di manakah saudara berada pada saat penangkapan adik saudara? Waktu itu saya berada di kamar, Pak, dan duduk datang untuk menangkap adik saya. Saya di rumah. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Ada yang mulia? Dipersilakan. Baik, saudara saksi, kapan dan di manakah adik Anda sendiri ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian sejenis ini? Di rumah yang mulia di jalan bencana, yaitu di rumah saya juga. Apakah Anda sendiri tahu jenis apa yang dilakukan oleh adik Anda sendiri perjudian ini? Penjualan chips eksternal yang mulia. Dipersilakan. Pada saudari saksi, apakah saudari menyesal perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki ancaman pidana? Sebelumnya saya tidak mengetahuinya yang mulia. Setelah kasus ini baru saya mengetahui bahwa ini merupakan tindak pidana dan saya juga tidak akan mengizinkan jika saya tahu ini merupakan tindak pidana yang mulia. Apakah saudari benar tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki ancaman pidana? Setelah proses ini saya tahu yang mulia. Baik. Saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan dari saksi? Cukup yang mulia. Baik. Saudara saksi, saya rasa keterangan saudara sudah cukup. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali, namun saudara tidak diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan saksi lainnya. Apakah saudara mengerti? Mati yang mulia. Baik, dipersilakan. Saudara penasihat hukum, apakah masih ada saksi lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, saya rasa pemeriksaan saksi dan barang bukti telah selesai. Kepada saudara terdakwa dipersilakan untuk kembali di tengah-tengah persidangan. Terima kasih.
membuat? Baik, jadi saya sudah membacakan identitas saudara dan saudara bilang identitas saudara telah benar di penyidik. Baik, apakah saudara telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya atau ada yang saudara ingkari? Apakah saudara ada barang paksaan dari pihak penyidik? Tidak sama sekali. Baik. Sebelum itu, apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan di bawah sumpah? Sedia. Baik, silakan untuk maju ke depan. Kita saja silakan untuk memimpin sumpah. Baik, saudara. Ketika dalam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya akan memberikan keterangan Saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan untuk kembali. Saudara terdakwa, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lakukan, saudara ketahui dan saudara lihat sendiri. Dan saudara dilarang untuk memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti? Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat dan mengerti. Baik. Saudara penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang Baik, dipersilakan. pada saudara pertama, apakah benar terdakwa secara rutin melakukan chip video sehingga menjadikan itu sebagai perkara pencarian utama? Ya, saya lakukan itu untuk kegiatan utama saya saja. Apakah terdakwa mengetahui bahwa chip tersebut digunakan dalam permainan dengan sistem taruhan yang mengandung unsur kerugian? Ya, saya tahu karena kalau main kunci itu kalau menang bisa masuk ke rumah. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Apakah terdakwa ini memiliki izin ataupun legal dari usaha ataupun kegiatan yang sedang Anda lakukan ini? Tidak. Apakah terdakwa menggunakan akun atau identitas yang lain dalam menjalankan transaksi keuangan termasuk penggunaan akun Dana ataupun aplikasi yang lain? Saya menggunakan saya itu aku Baik, silakan setutup. Silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada terdakwa, apa yang mendorong saudara untuk menjual chips dari permainan tersebut? awalnya saya lihat teman saya, jadi saya ikut melakukan. Baik, setelah saudara ditangkap, bagaimana perasaan saudara terhadap perbuatan tersebut? Saya sangat menyesal karena barang. Baik, lanjutkan dengan saudara penasihat hukum. Baik, Ya. terima kasih yang mulia. Buat saudara terdakwa, apakah saudara menyesal atas memperjualbelikan chip tersebut? Ya, saya menyesal. Apakah sebelumnya ada catatan kriminal? Tidak, ini yang pertama. Cukup mungkin. Ada yang mulia? Baik, baik, bagaimana awal saudara mengenali aplikasi tersebut? Saya awal mengenalinya itu awal tahun 2020. Kepada saudara terdakwa, jika Anda tidak tertangkap, apakah Anda akan terus menjual chip? Kemungkinan ya, saya akan terus menjual. Seiring dengan transaksi tersebut, apakah saudara memiliki pelanggan tetap? Saya memiliki 5 sampai 8 bulan tetap. Baik, saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan lagi? Baik, saya rasa agenda pembuktian kita telah selesai, maka dilanjutkan dengan agenda tuntutan dari saudara penuntut umum. Apakah penuntut telah siap? Siapa yang tidak? Silakan untuk membacakan tuntutannya. Surat tuntutan pertama, bahwa terdakwa Ahmad Fadil alias Mehmet bin Naim pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekiranya pukul 7 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempatan di rumah terdakwa Jalan Prof. Muhammad Yamin, Gang Pontianak nomor 29 Blok A, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pengadilan Negeri Pontianak yang dengan ini sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
dilakukan oleh terdakwa dengan cara tersebut. Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, petunjuk ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. Yang pertama, barang bukti dalam perkara berupa 1 buah perangkat handphone Realme C2 model RMX 3195 berwarna hitam, dan 1 buah akun X Domino dengan ID 333666996, dan satu lagi 1 buah akun Dana dengan nomor telepon 0857 4948 0229 atas nama Andika Alex. Dan adapun yang lainnya barang bukti ada 5 lembar screenshot X Domino dengan ID 333 dan 66996, 3 lembar screenshot pemesanan chip dari nomor WhatsApp 085882639060, dan 2 lembar screenshot pemeriksaan chip dari nomor WA yang lain. Dengan ini kami menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, menindaki atau membuat atau diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan pertama kali. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim dengan penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar 3.750.000. Yang ketiga, menyatakan barang bukti yang berupa yang telah saya sebutkan yang mulia harus dirampas dan dimusnahkan. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp5.000. Dengan demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan pada hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2025. Cukup yang mulia. Apakah saudara terdakwa mengerti atas isi tuntutan yang telah dibacakan? Dan apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi? Baik, bagaimana saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan nota pembelaan? Iya, dengan pembelaan. Apakah nota pembelaan tersebut telah siap? Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan pokok-pokoknya yang sedang. Demi keadilan Pontianak 9 Juli tahun 2025 perihal pledoi penasihat hukum perkara pidana nomor 14/Kitsus/tahun 2025 PN Pontianak. Kepada yang terhormat Hakim Pemeriksaan dan Pemutusan Perkara atas nama terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim di Pengadilan Pontianak. Analisis dan mereview. 1. Bahwa asas ultimum remedium dalam hukum pidana seharusnya ditegakkan dalam perkara ini. Proses hukum pidana adalah upaya terakhir dan tidak sepatutnya digunakan terhadap pelaku dengan kerugian dan keuntungan yang tidak signifikan, serta tanpa adanya korban langsung. 2. Bahwa terdakwa masih sangat muda dan belum memiliki pekerjaan tetap. Menjatuhkan pidana berat terhadap berpotensi menghilangkan masa depan dan berpotensi memperbaikikannya di kemudian hari. 3. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan bersedia mengikuti program pembinaan yang diarahkan oleh negara. Cukup yang mulia. Nota pembelaan telah disampaikan oleh saudara penasihat hukum. Saudara penuntut umum apakah akan mengajukan tanggapan atau replik? Tidak. Baik. Jika tidak ada replik, maka persidangan akan dilanjutkan dengan putusan. Kami Majelis Hakim akan melakukan rapat musyawarah untuk mengambil putusan akhir dari seluruh persidangan ini. Untuk itu sidang kami skor selama 3 menit.
Kos cabut. Putusan akhir akan dibacakan oleh saudara hakim anggota 1. Untuk itu saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan saudara penasihat hukum untuk mendengarkan secara seksama dan signifikan dan juga secara hikmah. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Putusan nomor 14/Pitsus/tahun 2025/PN-PTK demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yang bernama Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim, lahir pada tempat tinggal Pontianak, bertempat tinggal sekarang Jalan Prof. Yamin Gang Kencana nomor 29 Blok A, Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Menimbang setelah menjalankan persidangan dengan pemeriksaan seluruh bukti dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim mengadili 1. Menyatakan Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwa alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, menetapkan barang bukti tertulis. Keenam, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah putusan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu 9 Juli 2025 oleh kami Hakim Ketua Norvita Dewi SHMH bertanda tangan Nurul Amirita Nasution SHMH. Hakim anggota bertanda tangan Teguh Rian SHMH bertanda tangan. Dengan ini sidang Baik, putusan telah dibacakan. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan isi putusan? Apakah saudara terdakwa menerima seluruh putusan yang telah dibacakan? Bagaimana dengan saudara penasihat hukum, apakah menerima? Saudara penuntut umum, apakah saudara menerima isi putusan? Baik, karena seluruhnya sudah menerima isi putusan, untuk itu seluruh proses persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan nomor 14/Pitsus/2025/PN Pontianak atas nama terdakwa Fadil Ahmad alias Mehmet bin Naim pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2025 sedang ini dinyatakan telah selesai dan ditutup.